Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran tektonik fisik di pekan ke-14 terkait dengan materi tektonik geomorfologi. Pada video ini, video yang ketiga, itu pembahasan yang akan kita bahas itu terkait dengan morfometri. Di morfometri sudah kita ketahui sejak awal di bagian pendahuluan bahwasanya morfometri itu merupakan model dari kuantitatif ya, pengukuran secara kuantitatif. Yang memang ketika kita berbicara by definition, morfologi itu merupakan pengukuran kuantitatif pada sebuah landscape gitu ya, bentukan landscape yang mengikuti aturan-aturan yang ada secara aspek pembentukan lahan geomorfologi gitu ya, yang tentunya dia sebagai objek yang akan dibandingkan dan dihitung berdasarkan parameter-parameter terkait ya. Dan sedangkan beberapa parameter tentang aspek terkait dengan morfometri secara tektonik ya, secara tektonik itu kita bisa melihat dari aspek mountain front sinuosity. Nah, diingat-ingat lagi, kalau misalkan belum tahu definisinya apa, balik lagi ke video yang pertama, coba kalian simak, dan ketika sudah tahu definisinya, balik lagi ke ke video yang ini. Jadi yang pertama itu mountain front sinuosity, lalu dari aspek fasetnya, lalu dari ada rasio dari sebuah lembahnya. Nah, dari bifurcation ratio ini terkait dengan kepala aliran sungai ya, dan juga ada dynamic density, dynamic basin shape, ada hyposymmetric curve, dan ada panjang gradient index dari panjang sebuah sungai. Yang nanti kita bisa lihat juga di belakang ya, seperti apa. Nah, ini bagian yang pertama, jadi ada mountain front sinuosity, tentunya kita sudah tahu atau sudah terjelaskan bahwasanya ini merupakan adalah refleksi keseimbangan antara gaya akibat tektoniks dan gaya akibat erosi yang memiliki kecenderungan untuk memotong sebuah mountain fronts yang akibat tektonik. Jadi semakin tua sebuah daerah, sebuah pembentukan gunung, tentunya dia akan semakin besar nilai SMF-nya begitu ya. Nah, ini contoh dari papernya Yudhikara tahun 2017. Ini sangat baik juga ya. Jadi saya kutip banyaknya dari paper beliau begitu. Jadi ini ada LMF. LMF itu merupakan panjang dari lembahannya gunung nih. Kalau lihat dari gambar yang ini saja, yang LMF itu bagian yang hijaunya. Jadi ini bentukan gunungnya, dan sebenarnya yang LS itu merupakan panjang mountain frontnya pada garis lurus ya, seperti ini. Nah, panjangnya itu yang garis merah. Jadi nanti ada perbandingan yang ini cenderung memiliki nilai yang cukup besar begitu. Nah, tentunya kita bisa melihat dari aspek ini ketika dia memiliki nilai SMF yang antara 1 hingga 1,7, ini cenderung memiliki nilai tektonik yang aktif ya. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu setelah itu kita melihat juga dari aspek fasetnya. Jadi fasetnya itu bentuknya triangular atau polyhedral gitu ya. Nanti kita bisa lihat, tentunya nanti ini berhubungan dengan model dari active frontnya atau zona aktif yang di depannya gitu ya. Jadi faset ini pengukurannya menggunakan panjang kumulatif dan panjang kelurusan yang diwakili oleh LF dan LS begitu ya. Tentunya tujuan faset ini juga untuk mengetahui tektonik aktifnya, apakah daerah tersebut cenderung aktif atau tidak ya. Dan tentunya apakah di-generate dari sebuah sesar atau fasetnya itu terbentuk akibat adanya sebuah longsoran gitu. Nah, tentunya kita lalu yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga ya berarti ya, itu berhubungan dengan lembahannya. Jadi lembahan ini kita lihat cukup detail juga. Jadi kita bicara sebuah section vertikal. Jadi mengukur rasio dari dari lembahan yang memiliki tinggi elevasi yang berbeda seperti itu ya. Jadi ada yang bagian sini dan bagian sini. Ini ada perbedaannya begitu. Nanti kita hitung nilainya. Lalu ada juga bifurcation ratio, jadi atau kita sebut dengan RB istilahnya, bukan RB, BR harusnya ya.
RB deh, RB ya benar RB. Jadi kita kita bagi order sungai. Nah, order sungai ini saya rasa ada penjelasannya di mata kuliah geomorfologi, jadi tidak perlu saya jelaskan dari awal. Jadi ketika kita berbicara nilai RB yang semakin besar, tentunya bisa mengidentifikasi aktivitas tektonik yang cenderung lebih aktif begitu ya. Karena apa? Karena memang ketika kita berbicara adanya sebuah fractures, berarti dia akan lebih banyak memiliki sebuah cabang begitu ya. Jadi dari aspek dari aspek tektonik geomorfologi, jadi semakin banyak cabang itu kemungkinan akan semakin banyak fracturesnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah drainage density. Jadi kita mengukur dari kerapatan sebuah drainase begitu ya. Jadi ada jumlah total panjangnya pada catchment area atau pada jangkauan sebuah aliran sungai yang nantinya kita bandingkan antara panjang sungai tersebut dengan luasannya. Nah, ini terkait dengan model yang tadi alluvial, mungkin mirip-mirip dengan alluvial vein yang tadi ya. Jadi semakin besar dan semakin kecil itu ada perbandingannya. Jadi ini kalau misalkan memang memiliki nilai yang semakin besar, itu mungkin akan dikatakan sebagai higher drainage density begitu ya, cenderung akan mengatakan di situ zona lebih aktif gitu. Di sini ada tabel perbandingannya dari Swan Measurement 1. Oke, selain dari dari densitas atau dari kerapatannya, kita juga bisa melihat dari basin shape-nya. Di basin shape-nya, jadi kita ketahui di sini adanya kita melihat dari aspek planimetrik bentuk datar-datarannya. Nah, ketika kita menghasilkan nilai BS yang besar, ini bisa dilihat sendiri ya untuk BI BW itu jadi BL, jadi panjang dari model drainage-nya dibandingkan dengan lebarnya begitu ya. Nah, semakin besar nilainya berarti kan semakin tidak simetris lah, semakin tidak seimbang antara panjang dengan lebarnya. Semakin besar BS berarti semakin besar kemungkinan aktivitas tektonik yang terjadi. Nah, sedangkan ketika kita bicara low BS yang low, berarti kita berbicara mengenai model cekungan yang sirkular, yang melingkar begitu ya. Nah, itu tentunya cenderung terkait dengan low tectonic activity. Nah, itu untuk BS. Lalu yang selanjutnya itu ada HI atau hyposymmetric curve begitu ya. Jadi ini kita kita memplot atau menginterpretasi dari bentukan yang ada di sini. Jadi berapa besar areanya, berapa besar sungainya ya, berapa besar panjangnya gitu ya, panjangnya dengan lebarnya. Nanti kita plot ke bagian sini. Jadi nanti diklasifikasikan atau dinilai apakah sungainya itu apakah kelasnya gitu ya. Jadi nanti bisa dapat kelasnya yang bagian old kah, bagian mature kah, atau bagian young kah begitu ya. Jadi sebenarnya ada perbandingan antara total area dengan subwatershed begitu kan, yang bagian sini ya. Jadi area yang kita kita titikkan, kita tunjukkan berbanding dengan subwatershed-nya. Lalu kalau untuk yang bagian kurva Y-nya itu dengan highest elevation-nya seperti apa. Oke, lalu yang selanjutnya dari aspek morphometry itu bisa kita menghitung streamline gradient index atau kita sebut sebagai SL. Jadi ini perhitungan berdasarkan dari peta topografi untuk melihat sebuah tectonic activity. Jadi high index sendiri itu menunjukkan litologi yang resisten. Nantinya di sini akan membentuk sebuah peta sebuah peta tematik sendiri gitu ya. Di sini ada modelnya. Jadi ada legendnya. Jadi semakin tinggi tentunya memiliki litologi yang semakin resistance. Nah, seperti itu. Oke, nah setelah kita analisis semua, setelah kita hitung-hitung semua, maka biasanya ini merupakan kesimpulannya.
atau morfologi parameter, dan tentunya akan menghasilkan suatu signifikan tersendiri begitu ya, yang memang nanti bisa bisa dikaitkan dengan interpretasi nantinya. Nah, ini merupakan contoh data statistik yang nantinya bisa kita bagi. Jadi kita bisa hitung-hitung, kita masukkan ini contohnya. Jadi suatu zona memiliki nilai SMF sekian, VF-nya sekian, RB-nya sekian, DD-nya sekian, BS-nya HI, SL, dan ini kelulusan dari sebuah sungai, ini kelulusan dari sebuah struktur. Nantinya dikombin menghasilkan suatu analisis tersendiri. Jadi bagaimana kondisi tektonik di daerah tersebut begitu. Oke, jadi sekian untuk aspek morfometri. Semoga penjelasan terkait dengan pekan 14 ini tentang tektonik geomorfologi bisa diterima dengan baik. Dan apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan pada platform yang tersedia ya. Atau mungkin bisa dikontak langsung ke saya, baik melalui melalui WhatsApp maupun melalui perkuliahan langsung. Oke, terima kasih. Saya tutup video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.